sebentar. Kalau kita akan masuk ke ayat 8. Oke. Bentar. Di ayat 8 ini mudah, insya Allah singkat juga. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka, kami akan melapangkan jalanmu lil yusra, dengan kemudahan. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra, kami akan melapangkan bagimu lil yusra, jalan kemudahan dalam segala urusan. Maksudnya nanti Allah akan melapangkan segala urusan. Jadi kalau misalkan ada kesempitan apapun, sebetulnya kita tuh bergantungnya sama Allah ya, bukan bergantung kepada yang lainnya. Bukan kayak ngandelin backingan yang lain. Kita ngandelinnya ke Allah. Ya. Dalam ayat ini sebenarnya Allah menerangkan bahwa kan waktu itu kan Rasulullah SAW ini juga apa ya, sedih kan mungkin, kok yang target dakwahnya ini tidak semudah itu, ternyata tidak semudah bayangan. Terus makanya di ayat 8 Allah bilang di sini Allah tuh ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberi Nabi Muhammad SAW itu taufik kepadanya berupa jalan yang mudah, yang kelak akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi dan pasti jalan yang mudah itu terkadang tidak terlihat di awal. Kita harus melewati dulu jalan yang berliku, baru kelihatan jalan apa sih jalan yang mudahnya itu yang mana. Sama kayak kita ketika kita menghadapi masalah apapun, ketika kita menghadapi ujian hidup, itu kan pas waktu kita menghadapi ujian hidup banget gitu, kita nggak tahu kan, ini apa yang mesti aku lakukan ya Allah, nggak tahu mesti ngapain. Apalagi kalau bunda-bunda yang mungkin pernah merasakan tiba-tiba dalam keadaan bangkrut, dililit hutang, nggak tahu mesti ngapain, udah itu belum nggak ada uang lagi untuk bayar sekolah dan lain sebagainya, itu pasti awalnya pasti bingung sebingung-bingungnya. Tapi kalau bingung ngapain? Kalau sama seperti kita kalau mau masuk ke terowongan ya, terowongan itu kan kalau kita berkendara masuk ke terowongan itu kan sekilas gelap kan. Apa yang dilakukan? Apakah kita berhenti di depan terowongan? Nggak mau masuk karena kita nggak kuat menghadapi ujiannya itu, karena kita nggak yakin setelah terowongan itu ada apa. Itu makanya ada orang yang memilih berhenti. Nah, kalau orang yang ketika ditimpa ujian pertama kali dia malah berhenti nggak tahu mau ngapa, nggak mau melanjutkan perjalanan, ya maka sampai kapanpun dia tidak akan tahu setelah terowongan itu ada apa. Jadi dia tetap stuck aja di gerbang terowongan, diam aja di situ. Atau ada beberapa orang yang na'udzubillah min dzalik, dia memilih ekstrim. Tidak mau melanjutkan perjalanan, tapi dia malah putar balik, terjun ke jurang, gitu kan. Karena dia mungkin nggak tahan, akhirnya dipilih untuk bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak juga, malah akan menambah masalah baru nanti di akhirat. Ya kalau misalkan di dunia, mungkin hidup kita di dunia itu nggak akan lama, Bun. Kalau selama-lamanya berapa sih? Sisa waktu kita itu wallahu a'lam bishawab, nggak tahu berapa tahun lagi. Dan jarang banget ada manusia yang sampai 100 tahun. Di atas 70 tahun aja itu sudah jarang. Ya. Kalau misalkan let's say hidup kita tuh cuma sampai 70 tahun. Kalau usia kita sekarang sudah berapa?
Ada yang sudah 40, itu kan berarti tinggal sisa 30 tahun. Kalau kalau toh wallahualam bishawab, ya Allah takdirkan kita dengan ujian-ujian yang bertubi-tubi selama 30 tahun itu demi Allah tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kelak akan kita dapatkan di surga nanti kalau kita bersabar. Nah, kalau jangankan di surga ya, di akhirat aja itu waktu kita menunggu di padang mahsyar, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu. Jadi apa yang terjadi kalau kita menemukan ujian, menghadapi ujian, jalanin aja. Jalanin aja, mau jalan pelan-pelan, mau jalan cepat-cepat terserah. Yang penting jalan aja lurus. Ihdinas siratal mustaqim, sambil minta petunjuk sama Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang mana yang harus aku lalui supaya aku lepas dari ujian ini. Jalan aja, lama-lama pasti terowongan itu akan berakhir dan kita akan melihat cahaya yang terang. Itu. Dia Bunda, kalau misalkan sekarang Bunda sedang dirundung masalah apapun itu, jalanin aja. Ya. Toh itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang kita lakukan? Apa kita mesti mau kita nangis-nangis darah? Mau kita teriak-teriak? Kalau sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa hari itu, detik itu akan terjadi itu, maka kita tidak akan bisa menghindar. Nah, kita tidak akan bisa menghindar. Dan itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan dari Allah, pemilik alam semesta, dan yang menggenggam jiwa-jiwa kita. Kalau kita nggak nurut sama Allah, kita mau nurut sama siapa lagi? Tawakal dengan segala ujian yang diberikan Allah itu adalah salah satu bentuk kepatuhan kita. Nah, kalau kita bekerja di suatu perusahaan aja, kita harus nurutkan sama bos. Disuruh ini ikut, disuruh itu ikut. Pokoknya asal dia sesuai dengan job desk-nya, ya tidak melenceng, kita harus ikut apa kata bos. Nah, job desk-nya manusia apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Job desk yang utama dari manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadahnya itu dalam bentuk apa? Enggak selalu dalam bentuk sholat, puasa, ngaji doang ya. Tapi ibadah itu adalah segala sesuatu yang diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Itu ibadah. Ya. Jadi kalau kita menghadapi ujian, waktu mendapatkan ujian, kita tabah, tawakal, istilahnya nrimo ing pangdung. Nggak tahu itu beneran nggak sih, Mas? Jadi benar-benar kita terima aja ketetapan dari Allah, jalani, itu adalah salah satu bentuk dari ketaatan kita kepada Allah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan poin catatan amal kebaikan buat supaya kita bisa masuk surga nanti. Gitu. Jadi apa ya? Yakin aja bahwa segala sesuatu tuh pasti ada jalan keluarnya. Yakin aja bahwa badai pasti berlalu. Dan yang harus diyakini adalah kita ini adalah miliknya Allah. Kita hidup di dunia ini cuman untuk menjalani segala skenario yang sudah ditulis sama Allah di Lauhul Mahfuz. Itu. Dan yakin ya Bu ya, semuanya itu diberikan ujiannya yang berbeda-beda. Dan kita kadang-kadang suka menganggap, aduh, sebagai orang paling malang sedunia. Padahal banyak orang-orang di sekitar kita, tidak hanya orang jauh, orang deket kita aja tuh kalau ditanya ujiannya apa, ujiannya mungkin satu ujian yang tidak terbayangkan sama kita kan. Nggak semua, ada yang diuji dari anak, ada yang diuji dari pasangannya, bahkan ada yang diuji dari orang tuanya, ada yang diuji dari tetangganya. Semuanya itu dari bahan ujian, bisa jadi bahan ujian. Itu. Jadi makanya saya selalu
ingatkan diri saya sendiri, ingatkan kepada orang-orang yang saya sayangin, itu jangan pernah bergantung kepada sesuatu atau siapapun selain Allah. Karena bergantung kepada sesuatu atau siapapun selain Allah, itu tuh cuman akan bikin kecewa. Ya. Jangan terlalu bucin sama sesuatu. Jangan terlalu bucin sama suami, jangan terlalu bucin sama anak, jangan terlalu bucin sama teman atau apa gitu. Karena terlalu bucin, nanti Allah akan uji dari situ. Allah akan uji dari situ. Ya, entah dengan ujian apa. Jadi yang membuat kita tuh jadi kayak ilfeel, terus kita jadi akan mengurangi kadar cinta kita. Biar apa? Biar cintanya itu lebih banyak untuk Allah. Jadi kalau kita mau mencintai sesuatu atau apapun, siapapun, itu usahakan cintailah karena Allah Ta'ala. I love you for the sake of Allah. Jadi biar kalau misalkan kenapa-napa, ada sesuatu di tengah jalan dengan cintanya itu, kita yakin bahwa ini semua karena Allah. Ya, kalau kita cintanya karena Allah, ujian apapun yang terjadi karena cinta kita itu tidak akan membuat kita marah sama Allah. Seringnya kan gitu kan, kita terlalu cinta sama suami, terlalu cinta sama harta. Ketika Allah ambil itu kenikmatan punya suami, terus kita marahnya sama Allah. Terus padahal kan yang salah suaminya. Kenapa marahnya sama Allah? Terus yang terjadi adalah malah makin menjauh sama Allah. Akhirnya malah jadi celaka 2 kali. Di dunia udah sengsara, misalkan sengsara kehilangan suami, di akhirat sengsara juga. Karena kita gara-gara kehilangan suami akhirnya jadi lepas hijab, terus jadi misalkan jadi ikutan nakal, akhirnya di neraka boro-boro dapat bidadara surga. Kita malah disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan melangkangkan bagimu lil yusra, jalan kemudahan. Ayat 9. Ayat 9 ini. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Fadzakir, maka sampaikanlah peringatan, in nafa'ati, bermanfaat, dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Dzikra itu peringatan ya, dzakir peringatan. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Fadzakir, maka sampaikanlah peringatan, in nafa'ati dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Ya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW, agar memperingatkan umat manusia tentang yang telah ia terima darinya. Jadi Allah menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan segala wahyu yang telah diterimanya. Sampaikan ayat walaupun hanya satu. Sampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat. Ya. Tapi fadzakir in nafa'ati dzikra. Sampaikanlah peringatan apabila peringatan itu bermanfaat. Jika peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi target dakwahnya. Ya. Pokoknya ini berarti apa? Ada 2 makna. Yang pertama adalah maknanya adalah Allah menyatakan bahwa peringatan bahwa semua wahyunya, semua yang disampaikan terutama yang berupa peringatan itu amat besar kegunaannya dan faedahnya bagi manusia. Pasti bermanfaat. Karena peringatan itu memberi petunjuk kepada manusia tentang cara-cara mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Ya, kalau mau bahagia di dunia dan akhirat, maka harus ikuti apa kata Quran dan hadis. Hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya sehingga tidak menjadikannya bengkok. Itu udah jaminan dari Allah. Siapapun kalau ikut kata Al-Quran, dia tidak akan bengkok. Dia tidak akan tersesat dunia dan akhirat. Karena di dalam Al-Quran, kalau Bunda lihat, tidak hanya isinya berupa akidah, fikih, akhlak, ibadah, itu enggak cuma itu, tapi juga tentang ilmu-ilmu dunia, terutama sains. Banyak. Nah, dan makna berikutnya fadzakir in nafa'atidz dzikra, sampaikanlah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat bagi target dakwahnya. Misalkan kalau kita berdakwah, sesuaikan target dakwah kita. Oh, bukan berarti dakwah itu hanya tugas bagi orang alim ulama saja. Bunda-bunda itu juga punya tugas menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Lihat, ini sudah berapa ayat yang sudah Bunda pelajari di halaqah ini. Sudah banyak kan? Dan itu sudah bisa disampaikan lagi kepada orang-orang yang Bunda sayangi. Udah ada banyak. Nah, sesuaikan dengan target dakwahnya. Bedakan kalau Bunda berdakwah dengan orang yang sudah pernah ngaji sama orang yang belum pernah ngaji. Ya, kayak misalkan Bunda punya teman yang baru memakai hijab dengan gaya hijab yang seperti itu, yang mungkin belum sempurna, sedangkan Bunda sudah sempurna, insya Allah. Nah, itu juga nggak boleh kita kayak, nggak boleh, mulutnya tuh nggak boleh usil ya, misalkan, kamu kok kayak gitu sih, jilbabnya kok kayak gitu sih, kerudungnya kayak gitu sih, itu nggak ini loh, nggak ini, kayak ini. Jangan. Untuk orang-orang yang di awal memakai hijab, butuh proses yang agak lama, butuh proses adaptasi yang agak lama untuk akhirnya bisa sempurna. Justru kalau bisa kita cukup nggak usah banyak ngomong. Dia juga ngelihat kok dari gaya penampilan kita, bagaimana kita berpenampilan. Terus lebih gitu aja, biarin aja dia nyaman dulu dengan hijab barunya itu, mungkin hijab mungilnya yang sangat fashionable. Terus nanti by the time kalau dia sering ngaji, sering bertemu dengan kita, ya insya Allah kalau kita sudah baik ya hijabnya, itu nanti dia juga akan paham sendiri. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Maka sampaikanlah peringatan kalau peringatan itu berguna, bermanfaat. Nah, kalau kita ngasih peringatan tentang berhijab ya sama, oh ya, jelas ya, untuk orang yang muslimah, bukan kepada orang di luar Islam. Nah, itu kan, karena nggak bermanfaat buat mereka. Kalau mereka aja Tuhannya ya berbeda istilahnya. Tapi ada yang bilang Tuhannya sama, cuman cara menyembahnya berbeda. Nah, wallahu a'lam bishawab ya, mungkin terminologi Tuhan mereka tuh agak berbeda dengan kita. Satu-satunya agama yang tauhid itu cuman Islam. Walaupun sebetulnya agama samawi itu ada setidaknya ada 3 ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada satu lagi. Ada agama lain lagi. Oke. Nah, ayat ini sekaligus untuk membesarkan hati Muhammad, hati Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah berdakwah di kalangan kafir Quraisy, tapi banyak di antara mereka yang membangkang dan ingkar. Makanya Allah mau bilang seperti la tahzan, nggak usah bersedih. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Sampaikanlah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat bagi dia. Tujuan kamu hanyalah untuk menyampaikan kebenaran, tapi selebihnya
selebihnya yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Kamu tidak bertanggung jawab untuk mengubah dia sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi kamu hanya ditugaskan untuk menyampaikan saja. Oke, oke. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ maka sampaikanlah peringatan in nafa'ati jika bermanfaat adzikra. Peringatan itu bermanfaat. Ayat 10. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru itu mengambil pelajaran, mencerna peringatan, may yakhsha bagi orang-orang yang takut. Jadi ini Allah sudah sampaikan bahwa sayadzakkaru may yakhsha, yakhsha itu ketakutan. Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan itu hanya orang-orang yang takut. Takut ke siapa? Takut sama Allah. Nah, dalam ayat ini Allah menerangkan ya bahwa mereka yang beruntung adalah orang yang terpanggil jiwanya, yang menerima panggilan atau peringatan dari Rasulnya. Ini hanyalah orang-orang beruntung, orang-orang yang dipilih sama Allah untuk menerima kebenaran dengan mudahnya. Mereka inilah yang mempergunakan pikiran mereka yang waras untuk mencapai kebenaran yang kelak akan menjadi pegangan hidup mereka. Nah, ini memang orang-orang yang dapat hidayah itu adalah orang-orang yang terpilih, Allah yang memilih, Allah yang membolak-balikkan hati mereka, bukan karena dari jagonya Rasulullah berdakwah, ya bukan dari jagonya alim ulama itu berdakwah, tapi karena Allah yang menggerakkan hati mereka. Sayadzakkaru may yakhsha, dan orang yang bisa menerima dakwah adalah mereka yang takut kepada Allah. Sama kayak waktu bunda-bunda awal-awal memakai hijab. Awal-awal mungkin, kalau sekarang-sekarang kan lebih ke tren ya, karena hijab zaman sekarang itu sudah bagian dari tren. Semua brand fashion walaupun pemiliknya bahkan tidak berhijab, itu punya line khusus untuk Muslim fashion. Bahkan untuk merek-merek dunia sekalipun, ya kayak apa merek-merek mahal seperti bahkan Louis Vuitton itu bener-beneran ada loh hijabnya. Siapa yang beli? Ya orang Muslim ada. Terutama orang-orang dari mungkin kayak sultan-sultan Arab gitu ya, ada yang pakai hijab itu banyak orang-orang kalau misalkan ke Paris, di Paris itu apa namanya ada toko Louis Vuitton, sebagian besar yang beli justru banyak kan orang-orang Arab, orang-orang Arab itu mereka kayak ya ada yang pakai cadar-cadar juga beli itu. Ya, Masya Allah. Jadi kayak Muslim fashion itu adalah kayak target bisnis dunia. Bukan hanya Muslim fashion, Muslim Islam itu adalah target market dari dunia. Makanya nggak heran kalau bank-bank konvensional sekarang melirik pasar dari Islam. Adanya bank-bank syariah. Bahkan untuk bank yang sebetulnya dia pemiliknya bahkan bukan Muslim misalkan ya. Tapi dia menganggapnya Islam ini adalah target market yang menggiurkan. Makanya mereka ya udahlah, nggak apa-apa kita ambil pasar Muslim aja nih. Ya nggak apa-apa lah, cuman pura-pura pakai kerudung doang kan gitu. Terus makanya banyak bank-bank syariah yang sebetulnya dia tidak terlalu syariah ya, tapi ya gitu hanya untuk bisnis.
Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut akan mengambil pelajaran. Oh, afwan, tadi kok jadi kelewat. Awalnya mungkin kalau waktu berhijab itu masih ikut-ikutan aja. Terus lama-lama jadi mulai kalau ikut-ikutan biasanya kerudungannya cuman kalau mau keluar, mau acara kondangan, atau mau apalah. Lama-lama jadi sudah ada perasaan takut sama Allah. Walaupun nggak kondangan, keluar rumah dikit, cuman jemur pakaian, udah pakai kerudung. Kenapa? Apakah takut sama orang? Bukan takut sama orang. Tapi lebih kepada hijab itu seperti bagian dari pakaian. Kalau nggak pakai hijab berasa telanjang gitu. Itu kan adalah orang-orang yang takut sama Allah. Nanti lama-lama kalau sudah terlatih hatinya, sudah lama-lama menganggap bahwa kaos kaki sudah bagian dari pakaian. Akhirnya nggak bisa lepas kalau nggak pakai kaos kaki keluar rumah. Nah itu step by step, by the time, insya Allah. Nah jadi kalau kaki itu sebetulnya juga aurat ya, aurat. Jadi kenapa aurat? Ya karena kalau untuk mazhab Syafi'i, kita kan mazhabnya Syafi'i ya, itu udah termasuk aurat. Kecuali kalau mazhab Bunda adalah Hambali. Hambali itu terutama di daerah Pakistan, India itu nggak aurat. Kalau Syafi'i itu termasuk aurat. Kenapa aurat? Karena ternyata kalau saya tuh pernah baca bahwa sampai ada satu kayak kelainan seksual, dia tuh akan terangsang, nauzubillah min dzalik, kalau melihat kaki yang nggak pakai apa-apa gitu loh. Cuman dari lihat kaki aja udah terangsang. Nauzubillah min dzalik. Bahkan sampai ada kayak grup khusus yang itulah ngumpulin kaki-kaki cantik. Kaki doang loh, bahkan nggak sampai ke betis aja udah terlihat menggiurkan gitu. Nanti insya Allah bunda-bunda dimudahkan, kita semua dimudahkan untuk bisa berhijab secara sempurna suatu hari nanti, ya gitu. Nanti sayadzakkaru man yakhsha. Ayat 11-nya. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha, menjauhi al-ashqa. Al-ashqa itu orang-orang yang celaka. Sedangkan orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Wa yatajannabuha itu menjauhi, al-ashqa itu celaka. Ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Nah, wa yatajannabuhal ashqa, orang-orang yang celaka menjauhi. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan disebut saya langsung sama 12. Al-ashqa, orang-orang yang celaka ini adalah orang-orang yang tidak nurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah suruh mengerjakan sesuatu dia tidak nurut. Allah suruh menjauhi sesuatu dia malah mendekatinya. Ini al-ashqa, orang-orang yang celaka. Kata Allah, orang-orang yang celaka ini akan alladzi yaslan narul kubra. Alladzi, yang orang-orang yang yasla, masuk, naro, ke dalam api neraka yang kubro, besar. Alladzi yaslan narul kubra. Alladzi yaslan narul kubra. Orang yang memasuki api neraka yang besar. Itu orang-orang yang tadi al-ashqa, orang-orang yang celaka. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa bagi orang yang ingkar, durhaka, celaka, dia pasti akan menjauhkan diri dari petunjuk-petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka tidak akan berfaedah peringatan yang disampaikan. Kenapa? Karena mereka nggak takut.
Mereka nggak takut sama neraka. Mereka menganggap neraka dan surga itu adalah bagian dari omong kosong. Mungkin ya. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, mereka tetap dalam kekafiran, kefajiran, dan akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling bawah. Ya. Kenapa orang-orang di luar sana itu tetap berpakaian seksi, misalnya? Tetap berpakaian seksi. Karena mereka menganggap tidak ada tidak ada hukumannya kalau dia tetap berpakaian seksi. Tidak ada hukumannya kalau mereka tidak menutup aurat. Dan ketika disampaikan, oh nanti kamu bisa masuk neraka, nggak ngefek buat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap neraka itu ada. Bahkan mereka menganggap neraka itu adalah bagian dari banyolan. Enak dong, asik dong kalau masuk neraka, nanti saya bisa ketemu sama artis-artis terkenal gitu. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Nah, makanya orang-orang ini tetap melakukan kemaksiatan, kekafiran karena mereka nggak takut adanya neraka. Mereka nggak takut akan adanya balasan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Kehidupan yang kekal abadi setelah kematian. Secara ringkas, orang yang menghadapi panggilan Nabi Muhammad SAW ke jalan Allah itu ada 3 golongannya. Ya. Secara ringkas, orang ketika mendapatkan thaqafah baik, dakwah, itu ada 3 golongan. Yang satu ada golongan orang yang mengetahui dan yakin akan kebenarannya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Orang ini adalah orang mukmin yang sempurna. Orang mukmin yang sempurna yaitu mukmin kamil. Mukmin kamil. Mukmin kamil, ya, jadi dia takut kepada Tuhannya. Golongan berikutnya adalah golongan orang yang dalam menerima petunjuk, kemudian dia yakin akan petunjuk itu, lalu menyatakan keimanannya, tapi dia masih belum sempurna menjalankannya. Dia yakin ada neraka, dia yakin ada surga, dan dia beriman dengan semua itu, tapi dia belum ada kesanggupan untuk kafah. Yang ketiga ini ada golongan yang durhaka dan ingkar, yang telah tertutup hatinya dari panggilan jalan Allah. Mereka ini adalah golongan yang istilahnya paling jauh dari kebaikan. Mereka ini paling jauh dari kebaikan. Nah, kira-kira kita orang yang mana nih? Kita kira-kira termasuk orang yang mana? Kebanyakan kayaknya lebih banyak yang golongan 2 ya. Udah paham sih antara surga sama neraka. Udah paham, tapi kayak masih setengah hati menjalankannya. Ya, tapi nggak apa-apa, asal kita tetap berdoa supaya suatu hari diberikan kemudahan untuk bisa kafah. Oke. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Oke, ulang lagi dari tadi ayat 8 ya. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yang yasla masuk narol kubro ke dalam api neraka yang besar. Ini dikit lagi ya, soalnya ini insya Allah mudah dan bersambungan. Ayat 13 ya. Summa la
yamutu fiha wa la yahya. Kemudian la yamutu, dia tidak mati, fiha, di dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup di sana. Jadi orang-orang yang tadi alladzi yaslan narul kubra, di dalam neraka itu, dia itu tidak mati dan tidak pula hidup di sana. Jadi apa dia? Nah itu dia. Mengerikannya kalau siksa neraka. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada siksa neraka. Tidak ada yang lebih sengsara dibandingkan sengsaranya di neraka. Kenapa? Sengsara di dunia masih ada ke akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya kematian. Ya, insya Allah kematian. Misalkan kita, na'udzubillah min zalik, diberikan ujian sakit sama Allah. Sakit sesakit-sakitnya. Ya, terus kalau nggak kuat, paling usia kita cuma berapa tahun sih sisanya gitu kan. Masih bisa berakhir dengan kematian. Ya. Bahkan mungkin kematian husnul khotimah karena telah dihapuskan dosa-dosanya lewat penyakit itu. Tapi apa yang terjadi kalau di akhirat, terutama di neraka? Dia tuh tidak ada yang lebih mengerikan karena fadzuqu falan nazidakum illa azab, rasakanlah kami tidak akan tambah kecuali siksaan. Tidak ada yang bertambah di neraka kecuali siksaan. Siksaan tidak azab. Nggak bakal bisa mati di neraka masalahnya. Jadi kalau habis disiksa, udah ancur-ancuran, disusun lagi, balik lagi. Tapi kalau disebut hidup juga nggak bisa hidup. Kenapa? Karena rasanya mau mati aja, gimana sih? Kayak disiksa terus tuh, udah nggak berasa lagi hidup atau mati gitu. Yang berasa cuma pedihnya aja, sakitnya aja. Karena menjalani siksaan yang tidak ada habis-habisnya. Mereka merasakan sakit yang tidak ada batasnya, tidak mati, dan tidak pula hidup. Kalau di surah Fatir ayat 36, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Ya, jadi kita ingetin aja kalau kita dalam keadaan sedih-sedihnya karena ujian hidup, kita ingetin aja bahwa nanti apapun itu, usahakan kita tetap melakukan, menyikapinya untuk mendapatkan ridho Allah. Karena kalau tidak, nanti kita di akhirat akan lebih parah daripada di dunia ini. Nah, kalau di akhirat nanti summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati dan tidak pula hidup di sana. Lalu siapa yang beruntung? Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang yang tazakka, mensucikan diri. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dari kekafiran. Nah, siapa orang yang mensucikan diri? Nah, mereka ini adalah mereka yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Insya Allah dia akan beruntung terhindar dari siksa neraka. Mereka tidak akan masuk ke dalam api neraka yang besar. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Siapa orang yang mensucikan diri?
Di ayat 15 dijelaskan mereka yang mensucikan diri adalah wa dzakara isma rabbih fasalla wa dzakara isma rabbih fasalla wa dzakara isma dan mengingat isma rabbih nama Tuhannya fasalla lalu dia salat wa dzakara isma rabbih fasalla dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Wa dzakara isma rabbih fasalla dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Oke. Tadi Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung itu adalah mereka yang insya Allah akan terhindar dari siksa akhirat. Mereka adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, serta percaya kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bila terlintas dalam hatinya dan ia ingat sifat-sifat Tuhan yang mempunyai kebesaran, kemuliaan, maka ketika itu pula ia tunduk kepada kekuasaannya. Lalu sujud melakukan sholat. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar hatinya. Dan apabila dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka zadathum imana. Bertambah kuatlah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu Al-Anfal ayat 2. Nah, jadi kalau orang-orang yang beriman pada Allah itu baru disebut nama Allah aja udah gemetar hatinya. Baru dengar azan aja udah deg-degan, udah langsung pengen kemerungsung, pengen sholat. Nah, pokoknya kalau dengar kekajian itu dia selesai dari kajian rasanya seperti ada apa ya namanya? Penyegaran, refreshing. Jadi kayak bertambah lagi imannya. Jadi lebih semangat nih. Biasanya kan budak-budak kalau habis dengerin kajian tuh langsung semangat nih pengen apa. Ntar udah sampai rumah udah lupa lagi. Kebalap sama drama Korea. Oke, sekarang kita share screen. Sampai 15 saja. Satu halaman. Al-A'la ayat 8. Wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka dan kami lapangkan kepadamu lil yusra jalan kemudahan wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka lil yusra belakangnya panjangin dikit. Kalau ini karena ini di akhir ayat sih berhenti aja ya, nggak usah disambung kecuali nafasnya cukup kuat. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra. Fadzakir maka berilah peringatan, maka sampaikanlah peringatan in nafa'ati berguna dzikra kalau peringatan itu berguna. In nafa'ati nun sukun ketemu nun itu idgham bil gunnah ya. Jadinya nun itu kayak lebur tapi ditahan. Ada gunnahnya. Adzikra alif lam syamsiyah. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir in nafa'atil dzikra fadzakir in nafa'atil dzikra wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra
sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru mendapatkan pelajaran mayakhsha bagi orang yang takut. Nun sukun ketemu ya itu idgham miruna. Ya. Jadi kayak nun sukunnya lebur tapi ditahan. Di apa namanya? Biar gunahnya terdengar. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha dan menjauhkan al-ashqa. Orang-orang yang celaka itu akan menjauhkan diri dari dakwahnya, dari peringatan tersebut. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Nunnya gunnah ya. Yatajanna. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan narol kubra. Alladzi yang yasla masuk narol kubra dalam neraka yang besar, api neraka yang besar. Alladzi dzalnya matabi'i an-naro alif lam samsiyah al-kubra alif lam qamariyah. Baknya qalqalah pantul. Alladzi yaslan narol kubra. Alladzi yaslan narol kubra. Alladzi yaslan narol kubra. Alladzi yaslan narol kubra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan narol kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma kemudian la dia tidak mati di dalamnya, wala yahya dan juga tidak hidup. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ada dua. Qad aflaha man tazakka. Qad dalnya pantul, man tazakka nun sukun ketemu ta ikfa, jadi nunnya harus samar. Man tazakka, kafnya tasib. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma dan dzakara ingat nama Allah fasalla. Kemudian salat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Mereka yang beruntung adalah mereka yang mengingat Allah dan salat. Mereka yang tidak mensekutukan Allah. Rabbihi, haknya ini matsilah qasirah ya. Karena dia matabi'i pada hak domir, tapi bertemu dengan huruf selain alif atau hamzah. Lang.
Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami lapangkan kepadamu lil yusra, jalan kemudahan. Fadzakir in nafa'atil dzikra, maka sampaikanlah peringatan in nafa'atil dzikra, kalau peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, sayadzakkaru yang pelajaran adalah may yakhsha, orang-orang yang takut. Wa yatajannabuhal ashqa, orang-orang yang celaka akan menjauhi. Alladzi yaslan narol kubra, alladzi yang yasla masuk narol kubra, ke dalam neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian la yamutu tidak mati, wala yahya, dan tidak hidup. Qad aflaha man tazakka, sungguh aflaha beruntung, man tazakka, orang-orang yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, wa dzakara asma rabbih, yang dan mengingat nama Tuhannya, fasalla, kemudian sholat. Alhamdulillah. Oke. Baiklah. Ada pertanyaan lagi kah, Bunda? Sekarang kita sudah 15 ayat. Pas satu halaman. Hari ini ada 93 orang. Alhamdulillah. Hai Bunda, ada pertanyaan kah? Ustazah, boleh nanya Boleh. dikit. Jadi Ya. berapa ayat ini banyak kata-katanya yang zakaro, fazakaro, terus pokoknya banyak kata-kata yang pakai dasarnya hurufnya itu ya, tapi artinya beda-beda dikit ya. Ada beda-beda ya. Enggak juga sih, artinya kan sebenarnya peringatan kan, ingat. Peringatan Tapi kan, kata dasarnya ingat. ingat. Saya dzakaru mengambil peringatan. Terus fadzakir, maka berilah peringatan. Zakaro, ingat. Sama, kata dasarnya ingat juga. Terus yang zakaros marabih itu Ingat, juga ingat juga ya. ingat. Wadzakaro, dan ingat isma rabbihi, nama Tuhannya. Jadi banyak Semua kata ya. Semua intinya kata dasarnya ingat ya. Zakaro itu ingat ya. iya, benar. Nanti kita kalau ini belajar grammar bahasa Arab. Zikro, zakaro, ya zakaru, itu semuanya kata dasarnya ingat. Tapi berbeda-beda nanti penggunaannya. Ada yang mengingat, terus ada yang peringatan. Kata dasarnya ingat. Sama kayak nanti kalau ada sujud, yasjudan. Terus ada apa lagi? Wasjud, itu arti intinya adalah sujud. Oke, ada pertanyaan lagi kan? Ada pertanyaan lagi kah, Bunda? Baiklah.
Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.